Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan solehah. Bertemu lagi dengan Miss Intan dalam pelajaran tematik. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 2, subtema 2, muatan IPS. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Hewan dan tumbuhan banyak dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan bahan kerajinan. Berikut ini merupakan contoh pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Contoh yang pertama, ayam dipelihara manusia untuk diambil telurnya dan dagingnya. Kemudian contoh yang kedua, tenaga sapi dimanfaatkan oleh manusia untuk menarik gerobak. Yang ketiga, kucing dipelihara manusia untuk dijadikan hewan peliharaan. Kemudian contoh yang keempat, sayuran dimanfaatkan sebagai bahan makanan, minuman, dan obat-obatan. Contoh yang kelima, tanaman dibudidayakan untuk dijadikan tanaman hias. Dan contoh yang terakhir yaitu batang pohon dimanfaatkan untuk bahan bangunan, pembuatan perahu, dan pembuatan kertas. Nah, teman-teman, itulah contoh dari pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam atau SDA. Selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada pula sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Ingat ya teman-teman, bahwa sumber daya alam harus kita manfaatkan secara bijak. Berikut ini merupakan contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam berbagai kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu pertanian padi. Matahari dimanfaatkan untuk pertumbuhan padi, pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Air dimanfaatkan untuk mengaliri lahan pertanian. Tanah dimanfaatkan sebagai media tanam. Lalu kotoran hewan dimanfaatkan untuk pupuk tanaman. Dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan membantu petani untuk membajak sawah. Selanjutnya yaitu pembuatan ikan asin. Panas matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan ikan asin. Kemudian garam dimanfaatkan untuk mengawetkan ikan asin. Dan kayu sebagai bahan tempat untuk mengeringkan ikan asin.
Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu pembuatan pakaian. Kapas merupakan bahan baku pembuatan kain dan benang. Logam merupakan bahan baku pembuatan jarum jahit, gunting, dan mesin jahit. Dan plastik merupakan bahan baku untuk pembuatan kancing. Transportasi. Logam merupakan bahan utama pembuatan alat transportasi. Dan minyak bumi merupakan bahan utama pembuatan bahan bakar untuk alat transportasi. Kemudian contoh kegiatan yang terakhir yaitu pembuatan patung. Tanah, kayu, dan batu merupakan bahan baku untuk pembuatan patung. Kemudian besi atau baja merupakan bahan baku untuk pembuatan alat pahat. Nah, teman-teman, demikianlah pembelajaran tematik tema 2 subtema 2 muatan IPS pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya, soleh-soleha 4 Istanbul dalam belajar. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.